COVID-19 membawa banyak perubahan dalam kegiatan masyarakat. Pembatasan mobilitas dan pergerakan masyarakat membuat ekonomi sempat tidak hanya jalan di tempat, tapi hingga jatuh ke resesi. Di tahun 2022 sendiri diprediksi menjadi tahun akselerasi ekonomi, dengan pertumbuhan diprediksi mencapai 4,8%, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2021 yang diharapkan berada di angka 3,6%. Bagaimana menurut Bapak perkembangan perekonomian di Makassar untuk tahun 2022? Kalau kita mau melihat outlook daripada perekonomian di Kota Makassar itu sebagai salah satu gate atau pintu masuk di Indonesia bagian timur, itu perekonomiannya sangat besar, kemudian percepatannya sangat cepat. Kenapa? Karena di pendapatan asli daerah Kota Makassar itu relatif di angka yang aman, bahkan masuk dalam kategori 20 besar pendapatan asli daerah terbesar di Indonesia. Jadi kalau kita mempertanyakan apakah outlook ekonomi daripada perekonomian di Kota Makassar tahun 2022, saya rasa dan saya yakin itu akan berkembang pesat, tergantung dari peranan pemerintah apakah masih akan menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan pembatasan terhadap UKM, apakah sudah membebaskan UKM untuk berusaha seperti sedia kala. Nah, apabila pemerintah membiarkan atau membebaskan kembali masyarakat untuk berusaha, yakin dan percayalah ekonomi Kota Makassar akan tumbuh. Kemarin kita berada di angka 5-6%, itu di atas angka rata-rata nasional. Insya Allah kalau tahun 2022 dengan metode yang dilakukan oleh pemerintah kota sekarang, itu akan berkembang lebih besar dan mungkin sampai di angka 7% pertumbuhan ekonominya. Pemerintah Kota Makassar sendiri akan terus melakukan pemulihan ekonomi di masa pandemi corona. Langkah ini dilakukan untuk menekan angka kemiskinan di Makassar akibat pandemi corona yang belum berakhir. Lagi masa pandemi dan motonya Kota Makassar itu untuk membangkitkan kembali perekonomian. Jadi kita fokus di UMKM-nya. Jadi sekarang lagi bagaimana caranya kita supaya bisa mengelola UMKM itu bisa jauh lebih produktif dan lebih baik lagi ke depannya. Jadi sekarang itu kita turun ke wilayah, kita rangkul UMKM, kita berikan pelatihan supaya bisa lebih tahan banting di lapangan, karena sekarang kan persaingan juga semakin tinggi. Jadi itu tugasnya kita sekarang supaya bisa bina ini UMKM gitu. Nah, di sini di festival ini UMKM bisa expose mereka punya produk begitu, produk kreatif, dan juga bisa pasarkan produknya, karena kalau di festival kan tentu banyak pengunjung yang datang. Nah, di sini juga kita berikan mereka peluang bagaimana caranya supaya produknya bisa dikenal banyak orang. Walaupun memang tantangannya di sini pasti persaingannya akan semakin besar karena jumlah UMKM itu banyak, tapi setidaknya di sini tantangannya juga para UMKM itu dia bisa bertahan sebagaimana besar dengan kreativitas yang mereka punya. Kita bina, tapi mereka tentu harus berpikir bagaimana caranya supaya produk ini bisa bersaing dengan produk-produk yang lain. Selain upaya pengendalian COVID-19, pemerintah Kota Makassar menjadikan pelaku usaha kecil menjadi perhatian dan terus diberi dorongan agar mereka tetap hidup di masa pandemi corona. Ibu, di tahun 2020 saat ini bagaimana perkembangan usaha Ibu? 2021, kalau di tahun itu pasti mengalami penurunan yang drastis, karena nggak tahu sama dia waktu pandemi seperti itu semua kena dampak termasuk saya. Kalau untuk saat ini ya Bu, di tahun 2022-nya bagaimana Bu? Kalau awal di akhir tahun 2021 itu sudah mulai ada peningkatan. Waktu 2022 ini ya masih seperti yang di akhir, sepertinya ada peningkatan Peningkatan dalam hal pendapatannya ya Bu? Ya, peningkatan dalam pendapatan.
Kemudian Bu, apa saja yang menjadi kesulitan Ibu saat berdagang atau saat berjualan? Kesibukan ya. Kayak kesulitan Bu. Oh, kesulitan. Kalau kesulitan itu yang pertama, misalnya pertama itu untuk kenaikan bahan baku untuk masak ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, biasa kita mengelola tenaga kerjanya biasa, karena tidak semua tenaga kerja itu seperti yang kita harapkan, pasti di situ ada kesulitannya. Yang dua hari 2021 sendiri buat aku banyak liburan yang belum terrealisasikan karena emang keterbatasan kita buat keluar-keluar ya, karena masih banyak pandemi gitu. Jadi 2021 liburannya banyak yang tertunda gitu. 2022 resolusi buat pribadi aku sendiri semoga bisa lebih sehat, semoga resolusi 2021 bisa tercapai sekarang, sama mau banyakin liburan biar lebih fresh. Karena 2021 liburannya banyak tertunda. Oke, kalau 2022 buat Indonesia semoga terbebas dari pandemi ya, apapun itu jenisnya, semoga kita bisa bebas beraktivitas kayak tahun-tahun sebelumnya.